Halo semua, jumpa lagi di sini dengan gue Indonesian Podcast. Di sini gue Arisman Norek akan menemani beberapa menit kalian ke depannya. Jadi pastikan kalian mencari posisi yang nyaman agar mendengarkan konten ini dengan enak dan tenang dan tanpa diganggu oleh orang lain. BTW apa kabar nih? Buat kalian yang mendengarkan di pagi, siang, sore, dan malam hari. Gue harap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Gue harap kalian dalam mood yang baik-baik saja. Dan gue harap segala sesuatu ada dalam rancangan yang terbaik. Untuk kalian yang mungkin lagi stres, yang lagi suntuk dan sedang mendengarkan podcast ini, gue harap lewat podcast ini kalian bisa merasa terhibur dan merasa lebih baik. Judul dari konten ini mungkin agak sedikit clickbait ya, tapi ya itulah kenyataan yang akan gue bahas sekarang. Pertama-tama gue upload konten ini agak miss dari waktu yang sudah seharusnya ditetapkan, karena kemarin gue baru mengalami suatu insiden yang dimana pada akhirnya gue harus beristirahat dulu. Ya karena gue mengalami hal yang tidak mengenakan, ya gue harus mengalami suatu musibah. Jadi gue mengambil waktu untuk istirahat, dan setelah 1 hari setelah istirahat gue terbangun jam 3 subuh. Emang selalu enak ya kalau ngerekam konten yang itu selalu subuh-subuh yang dimana orang-orang pada tidur. Dan ternyata betul yang dikatakan oleh para pakar-pakar yang mengatakan bahwa pembicaraan di atas jam 11 malam itu selalu lebih enak, karena pada saat itu otak secara psikologis menganggap bahwa kita sudah selesai mengerjakan segala tugas-tugas dan menjadi lebih rileks tanpa ada tuntutan-tuntutan lainnya. Berbeda dengan ketika kita melakukan deep talk pada saat pagi, siang, dan sore hari. Karena waktu itu otak sedang mengingat bahwa ada nih hal-hal yang harus dilakukan. Nah, balik lagi kepada tadi, gue berbicara tentang cinta itu apa. Gue sangat setuju dan selalu setuju dengan kata-kata dari Gary Ardian. Dia punya YouTube dan selalu membahas tentang cinta. Dia mengatakan bahwa jatuh cinta adalah kepada siapa kita bersedia patah hati. Sampai titik ini kalian pasti agak aneh mendengar kata ini. Loh, kok jatuh cinta kepada siapa kita bersedia patah hati sih? Kan harusnya kalau kita mencintai seseorang, kita kan nggak harus patah hati ya. Aku ngerti. Tapi ketika lo udah memutuskan untuk mencintai seseorang, ya itu lo artinya tahu bahwa suatu saat ketika dia mematahkan hati lo udah siap dengan segala kemungkinan dan risiko yang akan terjadi. Nah, banyak yang tanya juga bahwa Ri, apakah cinta pada pandangan pertama itu ada dan nyata? Gue merasa bahwa itu tidak mungkin terjadi. Tidak pernah ada cinta pada pandangan pertama. Yang selalu ada adalah nafsu. Karena sejatinya kan ada tuh yang dibilang istilahnya jatuh cinta dari mata turun ke hati. Yang artinya lo melihat dulu baru ada di hati lo. Nah, sama halnya dengan mencintai itu. Ketika lo memutuskan melihat seseorang, lo pasti akan melihat fisiknya dulu. Wah, dia menarik nih. Wah, dia gini nih, dia gini nih. Nah, setelah tahap pertama dari melihat fisik, baru lo akan masuk kepada tahap yang kedua. Lo akan melihat karakternya, kepribadiannya. Namun hal yang kedua ini membutuhkan fase yang begitu lama, yang berbeda waktunya dari fase yang pertama. Ya fase yang pertama lo melihat fisiknya, lo melihat matanya itu indah, lo melihat senyumannya itu manis, lo melihat dia itu cantik. Nah, baru lo masuk di fase yang kedua. Sehingga kalau kita melihat ini dalam dunia psikologis pun, kayak lo melihat kalau kamu melihat gambar ini menggambarkan kepribadian kamu. Kalau kamu melihat gambar ini menggambarkan kepribadian kamu. Namun sebenarnya itu cuma memberikan gambaran singkat tentang bagaimana dirimu. Padahal nyatanya tidak semudah itu, tidak sesingkat itu. Banyak penilaian yang dibutuhkan dan lebih detail. Sama seperti lo melakukan konseling kepada seorang psikolog atau seorang psikiater. Mereka nggak akan bisa menentukan semudah itu apa penyakit yang lo alami. Mereka perlu melakukan tes demi tes untuk menentukan dengan akurat apa sih yang sedang lo alami, apa sih yang sedang lo rasakan, dan apa sih yang sedang terjadi. Nah, begitupun dalam halnya cinta. Cinta nggak mungkin bisa terjadi dalam pandangan pertama.
Cinta butuh proses dan bertumbuh. Cinta butuh waktu untuk dirasakan. Gua kalau melihat ini ya, banyak orang yang salah memandang cinta dalam hal ini. Yang mungkin tadi dalam pandangan pertama mereka berpikir bahwa mereka, aku sudah mencintai seseorang nih, atau mungkin dalam fase PDKT yang mungkin sekitar, ya baru beberapa minggu atau mungkin baru beberapa bulan, dan mengatakan kayaknya she is the one atau he is the one. Padahal nyatanya enggak, kita sedang mencintai kelebihan-kelebihannya. Gue selalu kalau ditanya gimana sih cara untuk mengetahui bahwa dia benar-benar mencintai kita, ya jawabannya simpel bagi gue. Buat dia menunggu lo. Seberapa lama dia bisa bertahan dalam penantiannya tanpa mencintai orang lain, tanpa mengejar orang lain dan hanya fokus kepada diri lo. Jika dia mampu melakukan hal itu, ya berarti dia sedang mencintai diri lo. Karena cinta itu bukan hanya pada saat lo mencintai kelebihan-kelebihannya, tetapi juga saat lo mencintai kekurangannya. Orang-orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama biasanya hanya membuat ekspektasi nih. Ini gue belajar dari film 500 Day of Summer. Kalau kita melihat karakter laki-lakinya, kan kalau bagi kalian yang udah menonton, pasti kalian akan menyalahkan si Summer. Bagi kalian Summer itu adalah seorang pengkhianat, Summer itu adalah seorang yang perempuan yang buruk yang meninggalkan si laki-lakinya padahal mereka udah bersama, sudah lumayan lama bersama, menghabiskan waktu bersama-sama. Kok bisa ya tiba-tiba dia hilang tanpa kabar, bahkan si laki-lakinya ditinggal nikah. Tapi pada kenyataannya si perempuan itu nggak salah, yang salah adalah laki-lakinya. Kenapa gue bisa bilang begitu? Ya gue melihat secara detail dan ternyata ini ada di diri gue. Si laki-lakinya itu sebenarnya tidak mencintai si Summer. Dia hanya mencintai perempuan seperti Summer untuk membahagiakan dirinya dengan ekspektasi yang dia buat. Sehingga pada saat beberapa kasus si Summer bahkan bercerita tentang hal yang gak pernah diceritakan tentang dirinya, si laki-lakinya itu hanya fokus kepada dirinya sendiri. Nah, ini sebenarnya kan egois. Pertanyaannya hari ini, apakah kita sedang mencintai perempuan yang kita cintai saat ini, atau kita sedang mencintai tipe perempuan seperti perempuan yang kita cintai ini? Apakah kita sedang berekspektasi terhadap bagaimana dia akan membahagiakan kita? Kita sedang mencintai kelebihannya, sehingga suatu saat ketika dia udah berubah, tidak lagi seperti yang kita harapkan, kita berpikir, kok dia seperti ini lagi ya? Kok dia udah enggak mencintai gue seperti ini dulu ya? Ya pertanyaannya, apakah dianya yang berubah atau ekspektasi kita yang terlalu tinggi terhadap orang yang kita cintai itu? Ya ketika gue sangat suka sih quotes dari Gary Ardian. Bagi gue ini adalah quotes yang terbaik, dan gue sangat suka dengan pemikiran dari Gary Ardian. Ya ketika lo mencintai seseorang, ya lo bersedia patah hati. Lo bersedia tahu bahwa suatu saat dia akan mematahkan hati lo, tapi dia lebih memilih untuk tidak melakukan itu karena dia tahu dia juga mencintai lo. Karena sejatinya cinta bukanlah ketika kita berpikir bahwa dia bisa membahagiakan kita, dia bisa memenuhi ekspektasi kita, tapi adalah bagaimana kita membuat dia mencintai kita juga. Sehingga tidak hanya terjadi satu pihak yang berusaha, tetapi juga ada kedua pihak yang berusaha. Dan tidak ada cinta sejati yang ada pada pandangan pertama. Itu semua hanya nafsu. Kalau lo mau ada perasaan cinta itu yang lo rasakan nyata, ya lo harus menunggu. Lo harus membuat dia merasakan perlahan-lahan cinta itu. Gue yakin ya gini ya, ketika lo menyatakan cinta kepada orang pertama kali dan dia nggak tahu bahwa lo mencintai dia, sangat wajar ketika dia menolak lo, karena pada waktu itu dia belum mempunyai perasaan apapun. Sehingga mungkin dia butuh waktu. Cinta itu kan butuh waktu untuk dirasakan ya. Gak mungkin langsung bisa lo merasakan cinta, gak mungkin langsung jadi. Cinta yang sebenarnya itu adalah cinta yang tanpa bersyarat.
cinta yang nggak mengharapkan apapun sebagai imbalannya. Seringkali kan orang itu patah hati, ini yang sering terjadi ya, karena dia invest terlalu banyak, dia merasa dihianati. Banyak kan orang yang seperti, balas cintaku ini, aku udah memberikan kamu ini, aku udah melakukan ini kepada kamu, kok kamu nggak melakukan hal yang serupa?" Ya, berarti ketika lo mencintai, berarti ketika lo mengekspresikan rasa sayang lo berharap hal yang sama untuk dilakukan kepada dia. Padahal sejatinya ketika lo mencintai dia, lo tidak berharap apa-apa lagi, lo tidak mengharapkan timbal balik. Cinta yang seperti itu bisa kita bayangkan sebagai cinta orang tua kepada kita. Orang tua mengayomi kita, memelihara kita, menjaga kita, memberikan sesuatu kepada kita tanpa mengharapkan bahwa kita akan memberikan yang lebih baik lagi kepada dia. Nah, ini nih cinta yang perlu kita lakukan. Apakah kita bisa melakukan cinta seperti ini? Bisa. Contohnya lagi cinta kepada Tuhan. Gua gua percaya, wah ini udah bawa agama nih. Gue percaya bahwa cinta Tuhan kepada manusia itulah cinta yang tidak bersyarat. Mungkin banyak dari kita yang berpikir bahwa segala ibadah kita, perbuatan baik kita itu sebenarnya sedang memberikan timbal balik kepada Tuhan. Bahwa kita sedang meresponi bagaimana Tuhan mencintai kita. Padahal semuanya itu sebenarnya nggak cukup untuk membalas Dia. Kita nggak akan pernah bisa membalas cinta Tuhan kepada kita. Apa yang Dia berikan kepada kita tuh lebih banyak dari apa yang bisa kita berikan kembali kepadanya. Begitulah cinta yang harus kita tiru. Cinta yang tanpa syarat, cinta yang tanpa mengharapkan imbalan, cinta yang tidak berekspektasi lebih, yang tidak memaksakan kepada orang lain. Itulah cinta yang sebenarnya. Nah, kurang lebih 12 menit nih gue ngomong. Jadi kira-kira bagaimana teman-teman? Kalian udah ada gambaran apa itu cinta? Dan bagaimana soal kita mencintai seseorang? Nah, gue juga perlu bahas ini nih. Dalam mencintai seseorang, cinta itu aja nggak cukup. Wah, terus apaan nih? Dalam mencintai seseorang, lo juga perlu berpikir dengan diri lo sendiri. Lo perlu menyiapkan mental lo perlu menyiapkan dari segi finansial lo. Karena untuk mencintai seseorang dengan serius, lo artinya berpikir, apakah gue udah siap nih? Karena sebelum lo mencintai seseorang, lo harus bisa mencintai diri lo sendiri. Kemarin ada orang yang mengatakan kepada diri gue seperti ini ya, gue kaget dan ternyata menjadi bahan perenungan gue ini selama beberapa minggu. Dia mengatakan, cintailah dirimu sendiri, jangan terlalu fokus untuk mencintai orang lain. Karena mungkin dia melihat pada waktu itu, gue sudah terlalu sibuk untuk membahagiakan orang yang gue cintai. Gue terlalu berusaha sebanyak mungkin untuk membuat orang yang gue cintai juga mencintai gue. Dan dia bilang, ya sayang diri lo, jangan paksakan diri lo. Sebenarnya diri lo udah memberikan alarm bahwa dia juga butuh istirahat, bahwa dia juga butuh untuk dicintai. Ya, dan ini akhirnya gue berpikir, sebelum lo mencintai seseorang, selesaikan dulu diri lo sendiri. Sebelum lo memutuskan untuk gue mampu menjaga anak orang nih, ya lo harus menjaga diri lo sendiri dulu. Terus yang kedua, finansial. Gue sangat benci untuk orang-orang yang pacaran dengan uang orang tua. Lo gak dewasa. Ya ketika lo udah memilih untuk mencintai dan terlibat dalam sebuah hubungan, harusnya lo sadar, ini gimana nih? Kan nggak mungkin orang pacaran itu meskipun bilang uang nggak segalanya kok dalam sebuah hubungan, nggak mungkin lo pacaran nggak pakai uang kan? Lo jalan, lo kasih hadiah, apapun itu semua membutuhkan uang. Pastikan diri lo udah mempunyai finansial yang cukup, baru lo bersedia untuk pacaran. Karena lo akan harusnya lo berpikir nih, hubungan lo pasti juga akan dilanjut ke arah yang pernikahan nih. Kecuali lo memutuskan hanya untuk bermain-main. Karena bagi gua, pacaran itu ujungnya akan selalu putus. Tapi lu bisa memutuskan nih, putusnya karena berpisah atau karena menikah. Pilihan itu ada di tangan lo. Nah, ketika lo memutuskan untuk menikah, itu artinya lo udah menyiapkan finansial. Lo harus berpikir untuk finansial yang cukup untuk hal-hal yang selanjutnya. Nah, dalam mencintai juga, jangan sampai lu mencintai seseorang dengan yang salah. Bagi gua, cinta itu aja nggak cukup. Dalam mencintai seseorang, lu harus berpikir, pribadi orang yang gue cintai itu bagaimana? Cocok nggak sama gua? Dia itu kepribadiannya bagaimana? Seperti yang gue pikirkan nggak? Karena kalau dia pun juga belum selesai dengan dirinya sendiri,
lo nggak akan bisa maksa dia untuk bisa bersatu dengan diri lo. Kalau ada perempuan yang mungkin masih trauma dengan hubungan masa lalunya, lo nggak akan bisa memaksa dia untuk pacaran dengan lo. Kalau ada perempuan yang misalkan lo pacaran LDR, long distance relationship mungkin, yang belum tahu artinya, lo nggak akan bisa memaksa dia untuk LDR dengan lo. Biarkan dia selesai dulu dengan dirinya sendiri, baru lo memutuskan untuk eee, membuat dia mencintai diri lo. Laki-laki yang baik dan perempuan yang baik, yang mencintai pasangannya, pasti akan rela menunggu pasangannya. Biarkan orang yang lo cintai dulu pulih dengan dirinya sendiri, baru lo mendekati dia. Karena kalian berdua harus selesai dulu dengan diri kalian sendiri. Gua agak nggak suka konsep yang bilang bahwa, mencintai, pacaran atau pernikahan itu artinya lo, saling melengkapi kekurangan masing-masing. Enggak, bagi gua, pacaran dan pernikahan itu adalah bagaimana lo dan dia saling berbagi kepenuhan, bukan saling melengkapi kekurangan. Nah, itu aja yang gue bisa sampaikan.